Halo, selamat datang lagi di sesi bedah kita. Hari ini, kita mau ngomongin soal yang penting banget dalam bisnis. Harga. Tapi bukan cuma soal angkanya ya, lebih ke gimana perusahaan itu mencoba menangkap nilai yang Anda lihat dalam produk atau layanan mereka. Sumber kita kali ini bab 10 dari buku Principles of Marketing. Jadi, misi kita hari ini nih membongkar gimana sih cara perusahaan netapin harga. Tujuannya ya buat menangkap nilai dari Anda para pelanggan. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Kenapa sih harga ini krusial banget? Coba deh, pikirin bauran pemasaran itu kan ada produk, promosi, tempat. Nah, semua itu keluar duit, biaya. Cuma harga, ini satu-satunya elemen yang justru bawa masuk pendapatan. Jadi kalau salah nentuin harga, wah, bisa bahaya. Realitas biaya si perusahaan. Menemukan angka yang pas di persimpangan ini, itu tantangan strategis. Seni dan sainsnya di situ. Konsep awal yang menarik nih dari buku. Di figur 10.1 ada istilah langit-langit sama lantai harga. Batas atasnya, langit-langitnya itu ya persepsi nilai Anda. Kalau harganya kerasa kemahalan dibanding manfaatnya, ya Anda pasti mikir-mikir lagi kan buat beli? Benar. Dan batas bawahnya, lantainya itu, ya biaya produksinya. Kalau jual rugi terus-terusan, ya nggak mungkin jalan perusahaannya. Nah, ruang di antara lantai sama langit-langit ini, disitulah strategi harga bermain. Dan di area tengah ini, wah banyak banget faktornya. Ada tekanan dari pesaing, strategi pemasaran perusahaan itu sendiri, kondisi pasar, permintaan. Rumit ya ternyata. Oke, mari kita coba kupas pendekatan utamanya satu-satu. Pendekatan pertama nih, dan kayaknya ini yang paling ditekankan di buku. Itu namanya penetapan harga berbasis nilai pelanggan. Customer Value Based Pricing. Ini kayak membalik logika lama gitu ya. Bukannya mulai dari biaya, malah mulainya dari Anda, dari persepsi nilai Anda. Kedengarannya lebih oke sih, lebih fokus ke pelanggan. Betul sekali. Fokus utamanya adalah apa sih yang Anda rela bayar berdasarkan manfaat yang Anda rasa bakal dapat. Ini ada dua jenis utama. Pertama, namanya good value pricing. Gampangnya, ini nawarin kombinasi kualitas dan layanan yang pas dengan harga yang terasa wajar. Atau bahkan, wah untung nih buat saya, gitu. Contohnya apa tuh? Yang sering kita lihat mungkin strategi everyday low pricing atau EDLP ya, kayak di beberapa supermarket besar gitu. Harganya rendah terus, stabil tiap hari. Jadi kita nggak usah nungguin diskon. Itu kan ngasih rasa nilai yang konsisten. Iya, betul. Itu beda sama strategi high-low pricing. Yang ini mungkin lebih sering Anda temui di department store. Mereka pasang harga normalnya agak tinggi, tapi sering banget ada obral gede atau promo khusus. Dua-duanya sama-sama mencoba ngasih nilai bagus, tapi caranya aja yang beda. Ada juga yang agak ekstrim ya, kayak maskapai Spirit Airlines itu, dengan bare fare-nya. Anda dapat layanan minim banget, tapi ya harganya juga murah banget. Ini juga soal nilai, tapi nilai di sini artinya ya harga murah di atas segalanya. Oh, jadi nilai di sini bisa macam-macam ya. Bisa harga murahnya itu sendiri, atau bisa juga kombinasi yang pas antara harga sama kualitas atau layanannya. Tapi gimana kalau perusahaannya nggak mau tuh bersaing di harga murah? Pengennya jual lebih mahal gitu. Nah, itu dia masuk ke jenis yang kedua, value added pricing. Di sini bukannya potong harga buat saingan, perusahaan malah nambahin fitur, layanan, atau elemen lain yang bikin penawarannya kerasa lebih bernilai. Tujuannya ya biar harga yang lebih tinggi itu jadi masuk akal. Mereka nggak jual murah, tapi jual lebih. Contohnya di buku itu ada kasur Sleep Number ya. Itu menarik sih, harganya kan jelas premium banget, tapi mereka jualnya bukan cuma kasur doang. Mereka jual pengalaman tidur berkualitas. Ada fitur atur keras empuknya beda-beda, bisa lacak kualitas tidur lewat aplikasi, bahkan ada fitur buat kasur anak. Mereka ngebangun nilai tambah yang bikin orang mikir, oke lah, harga segini sepadan sama yang didapat. Kuncinya di sini tuh diferensiasi yang kuat. Mereka harus bisa meyakinkan Anda kalau fitur atau layanan tambahan itu benar-benar ngasih manfaat lebih yang signifikan. Jadi harga mahalnya terasa wajar. Ini bukan sekedar, gimmick pemasaran gitu, tapi beneran nambahin nilai yang substansial. Oke. Tadi kan fokusnya ke pelanggan. Sekarang kita geser sedikit ke pendekatan yang mungkin lebih tradisional ya, yaitu penetapan harga berbasis biaya atau cost-based pricing. Logikanya lebih simpel nih. Hitung biaya, tambahin untung, nah jadilah harga. Gitu kan ya? Iya, ini pendekatan yang cukup lurus.
Dasarnya ya biaya produksi, distribusi, penjualan, terus ditambah margin profit yang diinginkan. Metode yang paling umum itu cost plus pricing atau sering juga disebut markup pricing. Gampangnya, hitung biaya per unit, terus tambahin persentase markup tetap. Misalnya biayanya 10.000, markupnya 50%. Ya harga jualnya jadi 15.000, gitu aja. Kedengarannya cepat dan gampang ya ngitungnya. Tapi pasti ada kelemahannya dong. Ada dan cukup besar. Kelemahan utamanya itu seringkali dia nggak baikkan dua hal penting. Permintaan pasar sama harga pesaing. Bisa jadi harganya ketinggian buat pasar. Atau malah kependekan, padahal sebenarnya pelanggan mau loh bayar lebih. Jadi pendekatannya agak melihat ke dalam perusahaan aja. Ada metode berbasis biaya lain yang sedikit lebih canggih mungkin? Ada, namanya break-even pricing atau bisa juga target return pricing. Nah, kalau yang ini tujuannya itu menetapkan harga biaya perusahaan bisa capai titik impas, BEP, break-even point, di mana pendapatan sama dengan total biaya, atau bisa juga buat mencapai target laba tertentu. Ini maksa perusahaan buat mikirin hubungan antara harga, volume penjualan, sama biayanya. Wah, konsep titik impas ini penting banget ya berarti. Intinya, perusahaan harus tahu persis berapa banyak sih barang yang harus terjual pada harga tertentu, biar minimal balik modal dulu gitu ya sebelum mulai untung. Tepat sekali. Ini melibatkan pemahaman soal biaya tetap kayak sewa gedung, gaji staf inti yang jumlahnya segitu-gitu aja, mau produksi banyak atau sedikit, sama biaya variabel kayak bahan baku per produk yang biayanya naik kalau produksinya makin banyak. Nah, titik impas itu tercapai pas total pendapatan dari penjualan udah cukup buat nutupin kedua jenis biaya tadi. Contoh simpel di buku soal pembuat toaster itu bagus buat gambarin cara ngitungnya. Berapa unit minimal harus kejual biar nggak rugi, berdasarkan harga jual sama struktur biayanya. Ini bantu banget buat nentuin target penjualan yang realistis. Oke, jadi udah ada dari sisi pelanggan, sisi biaya internal perusahaan. Pendekatan ketiga ini berarti lihat keluar ya, lihat ke pesaing. Namanya penetapan harga berbasis persaingan atau competition-based pricing. Logikanya sih simple ya. Intip tetangga sebelah jual berapa. Harga kita nanti ditetapin relatif sama harga mereka. Ini umum banget di pasar yang produknya mirip-mirip antar pesaing, jadi agak susah dibedain. Anda mungkin netapin harga sedikit di bawah, atau sama persis, atau mungkin sedikit di atas pesaing utama, tergantung strategi Anda mau gimana. Tapi bukannya ini ada resikonya ya? Kalau semua pemain cuma lihat-lihatan harga pesaing, bisa-bisa malah jadi perang harga. Nggak ada yang untung dong akhirnya. Nah, itu dia risiko terbesarnya. Terlalu fokus ke harga pesaing tanpa mikirin nilai unik yang kita punya atau struktur biaya kita sendiri, itu bisa bahaya banget. Perang harga itu seringnya cuma nguntungin konsumen sebentar, tapi jangka panjangnya bisa ngerusak profitabilitas satu industri. Jadi, paham peta persaingan itu penting banget. Tapi kalau cuma harga pesaing aja yang jadi patokan utama, wah, strateginya rapuh itu. Jadi kita udah punya 3 pilar utama nih. Nilai pelanggan, biaya internal, sama tekanan persaingan. Tapi apa cuma itu aja yang perlu dipikirin? Kayaknya buku ini nyebutin ada faktor-faktor lain juga ya? Bener banget. Masih ada lagi. Ada faktor internal lain dari dalam perusahaan itu sendiri. Salah satunya itu strategi pemasaran keseluruhan. Harga itu nggak bisa berdiri sendirilah. Harus nyambung sama positioning produknya. Misalnya produk yang dipasarin sebagai barang mewah atau kualitas super, ya harganya harus premium juga dong. Biar citranya dapet dan juga buat nutupin biaya produksinya yang mungkin lebih tinggi. Terus ada juga konsep target costing. Ini menarik nih. Kayak kebalikannya penetapan harga berbasis biaya tadi ya. Gimana tuh kerjanya? Iya, target costing itu mulainya justru dari harga jual ideal di pasar. Harga ini ditentuin berdasarkan persepsi nilai pelanggan sama harga pesaing. Nah, setelah harga targetnya dapat, perusahaan baru kerja mundur. Ngerancang produknya gimana, milih bahannya apa, ngatur proses produksinya gimana, supaya total biayanya itu nggak lebih dari target. Jadi, harga jual ideal tadi masih bisa tercapai, plus dapat untung yang diinginkan. Contohnya Honda Fit itu, dirancang dari awal dengan target harga segini dan efisiensi BBM segitu. Wah, berarti keputusan desain sama produksi jadi sangat dipengaruhi target harga pasar ya? Betul. Selain itu, faktor internal lain itu sejauh mana perusahaan pakai positioning non-harga. Maksudnya, mereka nggak cuma adu murah, tapi lebih nonjolin perbedaan lain. Bisa kualitas produknya, desainnya, layanan pelanggannya, citra mereknya, atau saluran distribusinya.
Makin kuat diferensiasi non-harga ini, makin luasa perusahaan buat pasang harga yang mungkin lebih tinggi. Balik lagi ke contoh slip number tadi kan. Terus ada juga faktor eksternal. Pertama, sifat pasar dan permintaan. Struktur pasarnya gimana itu ngaruh banget. Apa kita ada di pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Masing-masing punya dinamika harga beda. Terus elastisitas permintaan juga penting. Seberapa sensitif pembeli sama perubahan harga. Kalau permintaannya inelastis, nggak terlalu ngaruh, walau harga naik, perusahaan punya kekuatan harga lebih besar. Kondisi ekonomi makro juga pasti ngaruh banget kan ya? Kayak inflasi, resesi, gitu. Banget. Resesi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, itu semua kena ke daya beli konsumen dan sensitivitas mereka sama harga. Pas ekonomi lagi sulit, kayak waktu resesi hebat yang disebut di buku itu, konsumen cenderung lebih fokus ke value for money. Cari yang paling untung. Perusahaan biasanya ngerespons dengan lebih nekenin nilai, bikin paket hemat, atau ngeluarin produk yang lebih terjangkau. Tapi menariknya, buku ini juga nekenin, bahkan di masa sulit pun nilai itu tetap penting, bukan cuma harga murah. Kualitas sama manfaat tetap dicari orang. Oke. Ada lagi faktor eksternal lain? Peran reseller atau perantara. Kalau kita jual lewat distributor atau toko retail, harga jualnya harus mikirin mereka juga. Mereka harus dapat margin yang cukup biar mau jualin produk kita. Terus ada pemerintah dengan aturan, pajak, atau kontrol harga tertentu. Dan yang terakhir, yang makin kesini makin penting, itu kepedulian sosial. Pertimbangan etika sama dampak sosial dari harga itu jadi faktor yang nggak bisa diabaikan perusahaan zaman sekarang. Wah, bener-bener jaring pertimbangan yang kompleks ya ini. Contoh Whole Foods yang tadi sempat disinggung. Gimana tuh mereka ngadepin ini? Kan dikenal premium organik, tapi terus kena tekanan harga juga. Iya, Whole Foods itu contoh kasus menarik soal gimana price value equation, persamaan harga nilai, itu bisa dinamis banget. Pas pasar berubah, pesaing muncul, nawarin alternatif lebih murah, citra premiumnya itu mulai kerasa kurang sepadan buat sebagian orang. Kampanye values matter mereka itu upaya buat ngebentuk ulang proposisi nilainya. Mereka kayak mau bilang, Anda bayar lebih tuh bukan cuma buat kualitas produknya, value, tapi juga buat nilai-nilai values. Di baliknya soal lingkungan, etika, standar tinggi. Ini nunjukin betapa susahnya komunikasiin dan membenarkan harga. Apalagi kalau nilai yang dijual itu nggak cuma soal fungsi, tapi udah masuk ranah emosi atau etika. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar nih, apa ya intisari yang bisa kita ambil? Udah jelas banget kalau nentuin harga, itu bukan sekedar hitung-hitungan biaya plus untung doang. Ini keputusan strategis yang penting banget. Intinya sih, menurut saya, adalah pahami secara mendalam siapa pelanggan Anda dan apa yang benar-benar mereka anggap bernilai. Itu nomor satu. Terus, pahami juga posisi kita di tengah persaingan dan tentu aja kelola biaya internal seefisien mungkin. Tapi pemahaman soal nilai pelanggan itu titik awalnya. Kunci suksesnya kayaknya ada di kemampuan buat menciptakan nilai yang unggul buat pelanggan, terus bisa mengkomunikasikan nilai itu dengan efektif. Kalau itu berhasil, harga jadi bagian yang logis dari keseluruhan cerita nilai produknya, bukan cuma kerasa kayak beban biaya buat konsumen. Dan karena semua faktor ini pelanggan, pesaing, biaya, ekonomi kan gerak terus ya. Strategi harga juga nggak bisa diam aja. Perusahaan harus siap dan mampu buat nyesuaiin strategi harganya secara berkala, biar tetap relevan dan kompetitif dalam menangkap nilai di pasar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia yang makin transparan ini, di mana bandingin harga itu gampang banget, gimana caranya perusahaan nyimbangin dua jenis nilai dalam strategi harga mereka? Di satu sisi ada nilai yang kelihatan, bisa diukur kayak fitur produk atau spesifikasi. Di sisi lain ada nilai yang lebih abstrak kayak citra merek, pengalaman pelanggan, atau bahkan nilai-nilai etis kayak contoh Whole Foods tadi. Gimana perusahaan bisa meyakinkan Anda bahwa nilai abstrak itu layak loh buat dibayar lebih? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.